301023000151 akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Nah, apa sih jaringan epitel? Jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi jaringan epitel itu dia superficial. Superficial itu paling atas, jadi berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, epitel sendiri juga memiliki beberapa fungsi seperti contohnya kontraksi, proteksi, sekresi, lubrikasi, absorpsi, dan sensori. Contoh pada kontraksi itu pada myoepitel. Kontraksi itu kan dia bisa melebar, bisa enggak gitu kan. Contohnya tuh pada otot. Myoepitel tuh berarti pada otot. Kemudian proteksi itu berarti pada kulit, kemudian endotel atau pembuluh darah. Ada juga fungsi sekresi itu pada kelenjar, kemudian lubrikasi itu pada vagina, absorpsi itu pada usus, dan sensori pada neuroepitel atau syaraf. Nah, epitel juga memiliki beberapa klasifikasi. Salah satunya itu berdasarkan struktur dan fungsi, yaitu ada epitel pelapis. Nah, epitel pelapis ini juga terdiri dari dua. Yang pertama ada selapis atau simplex, dan yang kedua ada berlapis atau kompleks. Klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan bentuk sel. Jadi jaringan epitel itu juga berdasarkan klasifikasi bentuk sel. Yang pertama itu ada epitel squamous atau gepeng. Itu contohnya nih, gambar ini tuh intinya ada cuma satu. Kemudian epitel kubloid atau kubus itu intinya berbentuk kubus. Ada epitel kolumnar atau silindris, dan yang terakhir ada epitel transisional. Nih contoh-contohnya seperti ini. Nih, ini yang pipih, kemudian ini yang kubus tuh intinya berbentuk seperti kubus ya, kotak. Kemudian silindris itu dia lonjong, berbentuk lonjong. Nah, saya akan membahas tentang epitel squamous atau pipih. Jadi epitel squamous atau pipih itu dia intinya berbentuk pipih. Jadi ininya itu antara lebar sama si tinggi itu lebih panjang lebarnya. Jadi kebalikan dari epitel kolumner atau silindris. Kalau epitel kolumner itu kan dia berbentuk lonjong. Jadi inti selnya itu antara lebar sama tingginya itu lebih panjang tinggi, tetapi kalau pada epitel squamous itu si lebarnya lebih panjang daripada tinggi. Kemudian antara sel-sel itu ada yang namanya tautan sel. Jadi si epitel itu kan strukturnya nggak cuma intinya doang, ada lamina basalis sama lamina propria. Kemudian juga ada struktur apikal seperti mikrofili, silia, sama stereosilia. Oke. Oh iya, tautan antar sel itu ada yang namanya gap junction, kemudian desmosomes, dan gap junction. Tight junction itu dia melekatkan yang sisi bagian atas. Kemudian yang sisi bagian kanan itu melekatkan tautan menggunakan yang namanya desmosome. Jadi kan tadi epitel squamous itu terbagi menjadi dua, squamous simplex sama squamous kompleks. Kalau squamous simplex dia inti selnya hanya cuman selapis. Simplex itu kan artinya selapis, jadi inti selnya itu cuman selapis seperti gambar ini.
Ini tuh epitel squamous simplex. Itu contohnya pada pleura. Pleura tuh pada paru-paru. Jadi dia melindungi dari cairan paru-paru. Kemudian pada endotel. Endotel itu pembuluh darah. Ini ya contohnya. Ini pada pleura. Kemudian yang kedua ada yang namanya epitel squamous kompleks. Namanya aja itu kompleks, jadi lebih dari satu lapisan. Nih, berkelompok. Contoh dari epitel squamous kompleks itu pada kulit. Kulit itu termasuk dari epitel squamous kompleks. Kemudian juga ada pada esofagus itu pada kerongkongan, itu termasuk juga epitel squamous kompleks. Dan ada pada kornea mata. Jadi epitel itu tidak hanya ditemukan pada kulit saja, namun pada organ-organ seperti esofagus, kemudian kornea mata, pada ginjal juga terdapat epitel. Namun pada tubulus ginjal itu terdapat epitelnya namanya kuploid. Sekian penjelasan dari saya tentang materi epitel. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.